أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan Allah, kata Allah begitu. Wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, kata Allah. Ulaika, mereka itu. Jadi ada di sini ada 4 ya. Ada 3 sifat atau 3 kelompok orang yang dimaksud dengan mereka. Mereka itu siapa? Yakni orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak meyakini, tidak mempercayai akan bertemu dengan Allah. Orang-orang yang ridho dengan kehidupan dunia dan kesenangannya. Dia puas dengan kehidupan dunia dan puas dengan kehidupan yang mendapatkan sekarang. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah, ini 3 orang ini, mereka itulah ma'wahumun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Jadi tempatnya nanti di neraka. Bima kanu yaksibun, disebabkan karena perbuatan yang mereka lakukan. Jadi orang yang masuk neraka itu adalah, atau orang yang nanti ditempatkan di dalam neraka oleh Allah adalah mereka, ya, satu, mereka yang tidak mempercayai, tidak mengharapkan, tidak meyakini bertemu dengan Allah. Yang kedua,
mereka yang ridha dengan kehidupannya, kehidupan dunia, dan rasa puas dengan kehidupan itu. Yang ketiga, orang yang melalaikan ayat-ayat Allah. Nah, jadi penghuni neraka itu 3 kelompok. Tinggal dipilih, jadi tinggal dilihat sama kita. Ini orang kelompok mana? Kalau masuk ke dalam 3 kelompok itu, maka itulah orang yang masuk neraka atau ahli neraka. Lihat, ini percaya nggak dengan Allah? Percaya dengan hari akhirat? Percaya nggak dengan pertemuan Allah? Percaya nggak dengan hari hisab? Percaya nggak bahwa dia akan dibangkitkan nanti setelah meninggal atau di alam barzakh, tinggal sementara, kemudian ketika kiamat sangkakala tunggu ditiupkan malaikat Israfil? Apakah dia meyakini itu? Maka kalau yakin, berarti dia orang yang mukmin. Tapi kalau tidak yakin, maka dia sudah masuk neraka. Terus dilihat. Yang kedua, orang ini merasa puas nggak dengan kehidupan dunia? Dia merasa syukur kehidupan dunia bagi saya. Pokoknya saya cari kesenangan, kebahagiaan di dunia saja. Sehingga dia pontang-panting, sehingga dia mati-matian melakukan berbagai macam cara berupaya, nggak peduli lagi yang namanya haram aja, halal haram aja. Yang penting dia puas, yang penting dia senang. Nah, orang yang kayak gini pasti masuk neraka. Nah, yang ketiga dilihat orang yang melalaikan. Ghafil itu lalai. Artinya lalai itu menyia-nyiakan. Lago itu kan dia berarti kan melalaikan. Ghafil itu lupa, lalai. Lago bermain-main. Nah, artinya apa? Ayat Allah ada di depan mata, bahkan ada dalam kehidupan sehari-hari dia, baik ayat kauliyah Al-Quran maupun ayat-ayat yang Allah berikan pada alam semesta ini. Kan seluruhnya kan tanda-tanda kuasa Allah. Sesungguhnya ayat-ayat Allah, apa saja bencana alam, apalagi sejak misalnya musibah, itu kan ayat-ayat. Nah, apakah ayat-ayat Allah ini mereka lupakan? Mereka anggap angin lalu. Al-Quran cuma bacaan doang. Al-Quran apa sih? Nah, orang yang melalaikan ayat-ayat Allah, yakni yang paling utama adalah Al-Quran, mereka tidak pernah, jangankan mempelajari, membaca, tidak pernah, apalagi mengamalkan. Membacanya saja nggak pernah, apalagi mengamalkan. Pak Ustaz, bagaimana kalau saya membaca tapi kok saya nggak ngerti maknanya? Nah, kita harus meningkat, karena Al-Quran itu bukan sekedar bacaan, tapi amalan. Al-Quran itu membacanya mendapatkan pahala, tapi tidak cukup sampai situ. Ya, kita tidak cukup sampai membacanya saja, tapi harus juga memahami, kemudian mengamalkan. Karena Al-Quran itu esensinya amalan. Begini, Pak Dahlan dikasih tulisan sama guru. Ini Pak Dahlan kalau ingin hidup sukses dalam tulisan disertasi, maka Pak Dahlan harus satu, membaca surat Al-Fatihah 7 kali, membaca Muawwadatain, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 100 kali. Padahal membaca la ilaha illallah 1000 kali. Padahal cuma baca aja, nggak pernah mengamalkan. Kira-kira sukses nggak? Hanya sekedar baca aja gitu, tapi nggak pernah padahal lakukan misalnya Al-Fatihah 7 kali, nggak pernah. Hanya sekedar membaca aja saja. Kira-kira bisa sukses nggak? Enggak, karena hanya sekedar membaca. Walaupun membaca Al-Quran mendapatkan pahala, makanya harus ngerti. Nah, padahal kemudian bertanya kepada orang yang paham tentang apa yang terus oleh gurunya itu, menjelaskan ini padahal begini, jadi padahal setiap hari amalkan. Maka tulisan itu diamalkan dalam bentuk perbuatan, maka menjadi keberkahan, doanya dijawab, apa yang diinginkannya kemudian terwujud. Begitu. Jadi Al-Quran ini membacanya pahala, tetapi tidak cukup sampai situ saja. Harus dipelajari, dipahami, dan paling penting diamalkan. Ya, sama kayak seperti ini. Kita kan negara Indonesia kan punya undang-undang, ya kan? Ada yang namanya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu sama seperti ibarat kata, bukan artinya sama dalam hal-hal nilai ibadahnya, tidak, tetapi kedudukannya sama seperti Al-Quran sebagai dasar dalam agama Islam. Al-Quran dasar hukum
dasar berperilaku, dasar bertindak Al-Quran kita. Nah, di dalam hidup berbangsa bernegara kita punya Pancasila sebagai dasar negara. Seluruh hal yang dilakukan oleh negara sudah berdasarkan Pancasila, harus dijiwai oleh nilai Pancasila. Nah, kita baca saja Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita baca aja tuh, tapi nggak pernah diamalkan. Kira-kira akan jadi manfaatnya? Nggak jadi manfaat karena tidak diamalkan. Terlepas dari membaca Al-Quran adalah paham. Kalau kita nggak paham, nggak ngerti, apalagi nggak mengamalkan, maka menjadi sia-sialah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi hanya sekedar bacaan yang tidak menimbulkan bekas dan manfaat dalam kehidupan. Jadi nggak cukup membaca saja, maka padahal harus memahami, maka dijelaskan sehingga kemudian paham dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksudkan. Nah, orang yang melalaikan Al-Quran, jangankan mempelajari, jangankan mengamalkan, membacanya saja tidak mau, maka ini orang masuk neraka. Baca Al-Quran aja nggak mau, apalagi mempelajari, memahami dan mengamalkan. Maka ini yang disebut dengan ghafil, orang yang lalai. Paham ya? Jadi kalau ada orang muslim membaca Al-Quran, calon neraka. Ya gimana nggak mau calon neraka? Kok dia nggak ngerti tentang aturan-aturan Allah kan aturan Allah itu adanya di mana? Dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW. Karena fungsi hadis itu adalah bayan Al-Quran, menjelaskan, menafsirkan Al-Quran. Jadi yang paling penting Al-Quran itu, maka baca, kemudian pahami dan belajar. Jadi kita melihat orang gitu aja, orang nggak mau baca, orang maaf, orang bacanya sampai susah banget baca Al-Quran, sampai diseret-seret Al-Quran. Bagaimana ini orang mau mengamalkan Al-Quran? Toh bacanya saja sampai berat gitu. Nah, gitu. Jadi maaf karena kita menghukumi enggak, tapi dijelaskan dalam ayat ini, orang yang melalaikan ayat-ayat Allah maka tempatnya ada neraka. Paham ya? Ada 3 ciri itu, ada 3 jenis atau kelompok manusia yang masuk neraka. Yang pertama adalah orang yang apa? Tidak meyakini, tidak mengharapkan bertemu dengan Allah. Yang kedua orang yang ridha, yang puas dengan kehidupan dunia. Yang ketiga orang yang melalaikan ayat-ayat Allah, maka tempat kembali mereka atau tempatnya nanti di akhirat adalah di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian dilanjutkan, paham ya? Ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-9-nya, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, yang mengerjakan kebaikan, ya, yang mengamalkan kesolehan, yang melakukan perbuatan baik, yahdihim, maka niscaya diberi petunjuk Rabbuhum oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala, biimani, karena keimanannya. Jadi kalimatnya begini, orang yang beriman, orang yang melakukan amal soleh, yang disebut dengan amal soleh itu ya segala amal perbuatan, segala hal, baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah langsung kepada Allah maupun ibadah yang sosial, itu amal soleh. Apa saja yang mahdhah, sholat, haji, itu kan langsung dia mengerjakan kebaikan yang langsung Allah yang memantau dia. Sholat kita kan langsung kan berkomunikasi dengan Allah, yang seolah-olah Allah hadir di depan mata kita, seolah-olah kita menghadap Allah, kan seolah-olah begitu. Maka itu ibadah amal soleh. Nah, apa amal soleh yang sifatnya sosial? Ya banyak. Apa saja? Zakat, sedekah. Ya, sedekah itu kan segala hal.
Yang dikatakan sedekah itu kan segala hal, bahkan tabassumuka bi wajhi akhika shadaqah. Senyum manismu kepada saudaramu yang seagama itu adalah sedekah. Bahkan menghilangkan sebuah hal yang akan memudaratkan saudaramu di jalanan, baik itu duri maupun cucuk ataupun sejenisnya, maka itu sedekah. Jadi sedekah itu hal-hal yang ringan menjadi sedekah. Nah, sedekah itulah yang disebut dengan amal soleh. Banyak hal lagi. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sangat menakjubkan bahwa umat Nabi Muhammad ini sangat menakjubkan. Kenapa menakjubkan? Karena seluruh aktivitasnya bernilaikan ibadah. Ya, segala hal, tidurnya aja ibadah bagi seorang muslim. Bahkan lelahnya bekerja, ya Allah, keluar air keringatnya, air matanya, bahkan seluruh peluhnya, bahkan telapak kakinya membengkak, nilainya ibadah. Nah, itu maksudnya amal soleh itu. Tapi dengan catatan niatnya karena Allah, caranya benar sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulullah. Jadi harus ikhlas kepada Allah. Niat dengan melakukan, dengan cara melakukan harus benar. Nggak bisa niatnya benar tapi caranya salah, jadi salah. Niatnya salah, cara benar salah. Kok bisa begitu? Padahal niatnya berpuasa. Niatnya berpuasa, menguasai untuk jadi saksi. Tapi puasanya benar. Dia dari sahur bangun, kemudian dia nanti berbuka pas maghrib. Tapi niatnya salah. Salah nggak? Salah. Padahal niatnya benar, tapi caranya salah. Ya kan? Niat saya puasa untuk puasa karena Allah, saya puasa Senin, Kamis. Tetapi caranya salah. Padahal puasa tengah hari makan nasi sedikit. Kira-kira benar nggak tuh? Lagi puasa tengah hari padahal minum, nggak apa-apa kan air putih doang. Kira-kira sah nggak puasanya? Sah nggak sah karena membatalkan dengan minum tadi. Jadi kalau dalam mengerjakan kebaikan itu harus niatnya benar, caranya benar. Cara yang benar adalah yang diatur oleh Allah dan Rasulullah SAW. Gitu. Contoh ini deh, masih jauh-jauh kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal pengen mengingatkan istri, misalnya niatnya baik, tapi caranya salah. Istri dibentak-bentak, istri dimaki-maki. Maka yang terjadi bukannya jadi benar kan, ribut. Atau padahal misalnya ingin mengingatkan orang lain. Ada orang lain misalnya yang membuang sampah sembarangan, ingin mengingatkan agar buang sampah itu di tempat yang sudah disediakan. Niatnya benar tuh, tapi dia salah. Caranya salah. Gimana? Orang itu langsung dikebukin. Kira-kira hasilnya apa? Penjara, ya kan? Niatnya benar agar orang ini jangan buang sampah sembarangan, tapi caranya salah. Ya, dia mau langsung, wah lu sembarangan lu, hajar lu, pak, gebukin. Kira-kira benar nggak tuh hasilnya? Benar apa salah? Salah. Jadi poinnya, mengerjakan amal soleh itu harus niatnya benar, harus caranya benar, maka hasilnya akan merupakan pahala yang diberikan Allah kepada kita. Nah, orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh atau mengerjakan kebajikan dan solehan, maka Allah akan memberikan hidayah dikarenakan imannya itu. Jadi kalau orang iman terus mengerjakan amal soleh, maka Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah sehingga dia mudah untuk mengerjakan amal soleh itu, dan dia akan mendapatkan hal-hal yang membuat dia akan semakin meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jadi pondasinya imannya benar. Iman baru kemudian mengerjakan amal dengan niat dan cara melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Allah dan Rasul. Maka Allah akan memberikan hidayah. Jadi yahdi rabbuhum bi imanihim, maka mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan keimanan mereka. Dan kemudian hidayah yang dimaksud di sini adalah
bahwa Allah akan menunjukkan orang ini ke jalan surga. Jadi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Allah memberikan hidayah kepada orang ini menuju kepada surga. Bukan hanya surga akhirat, tapi surga dunia juga. Coba aja kalau orang hidupnya benar, lurus, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah, maka hidup dunianya bahagia. Bahagia itu ukurannya bukan banyak duit, bukan banyak harta kan. Belum tentu orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, rumahnya megah, mobilnya mewah, belum tentu bahagia dia. Jangan-jangan dia malah pusing ngurusin hitung-hitungan, ngurusin untung rugi. Yang bahagia itu apa? Bahagia itu ukurannya apa? Hati yang senang, tenang, damai, tentram. Dalam bahasa rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, itu bahagia tuh. Bahagia itu adanya sakinah, ketentraman. Bahagia itu adanya rasa cinta senang, adanya rasa sayang. Itu namanya bahagia. Ya, dulu lagi muda-muda, hal yang paling membahagiakan apa? Kalau lagi jatuh cinta, berduaan kan? Ya kan? Nah, kalau hal sekarang ini kalau sudah berkeluarga, hal yang paling membahagiakan apa? Kumpul sama anak istri. Ya kan? Walaupun sekedar makan ikan asin sama cewek, kumpul bareng, bahagia nggak? Bahagia. Bahkan masa jauh-jauh umat Islam merealisasikan kebahagiaannya setahun sekali dengan Lebaran. Ya kan? Mati-matian setahun di Jakarta, setahun di Bekasi, tahun ngumpulin untuk pulang kampung, ya kan? Ngumpulin sampai untuk nanti Lebaran. Setelah Lebaran dibawa semuanya, mulai kue, roti. Itu tandanya apa? Bahagia. Ya, padahal di sana cuma 2-3 hari, belum di jalannya macet-macetan, ya kan? Di jalannya berebut, baik di jalanan maupun di terminal. Tapi sampai sana bahagia, bisa ketemu dengan keluarga, famili, dan sanak keluarga. Nah itu, jadi bahagia itu ukurannya bukan harta benda, tapi ini. Nah itu, maka orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat. Kemudian apa? Nah, surga akhirat tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka ditempatkan di surga jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu pahala. Kemudian dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka di dalam surga itu ialah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka ialah salam kesejahteraan, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu tuh nanti di surga mereka, permohonan mereka, doa mereka nya maha suci engkau ya Allah. Apa keinginannya? Keinginan mereka di surga itu bertemu dengan Allah. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang nanti diberikan di surga itu tidak ada apa-apanya kalau nggak bertemu dengan Allah. Nah, ibaratnya gini pada Pandarlan, ya, bau nikah, maka ada di Minang biasanya kalau orang kita dulu ya, ada di Minang dulu. Selama peminangan itu, Pandarlan boleh dikatakan misalnya 1 bulan nggak boleh ketemu sama calon yang lain wanita. Tapi Pandarlan ditempatkan di hotel, di istana, di villa yang enak lah, apa aja ada, mulai makanan semua ada. Tapi Pandarlan tidak boleh ketemu dengan orang yang akan jadi istrinya selama 1 bulan. Maka kira-kira di dalam hati itu lebih kecenderungan kepada harta dan fasilitas atau kepada kekasih? Nah itu. Jadi ketika kita sudah ditetapkan sebagai ahli surga dan ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan, tetapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Makanya kita doa subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Yang kita dambakan nanti di surga, kita bisa bertemu langsung dengan Allah, karena itu yang tertinggi.
diibaratkan atau digambarkan sebagaimana seseorang yang dipinang dan dipingit di dalam tempat yang indah, megah, mewah, yang penuh dengan fasilitas kenikmatan, tetapi kemudian dia tidak bisa bertemu dengan orang yang disayanginya selama sekian waktu. Maka permintaan mereka, saya sudah tidak ada apa-apanya, bosen nikmat makanan misalnya di situ sudah enak semua lah, mau apa aja dikasih, mau rendang mau apa, tapi hati kita nih tidak bisa juga, belum bisa ketemu dengan orang yang kita cintai. Maka kan makanan jadi nggak lezat, ya kan, nggak nikmat makan juga karena kita belum bertemu dengan orang yang paling kita harapkan. Nah itulah nanti di surga. Makanya makom tertinggi atau sesuatu rasa yang tertinggi yang dirasakan atau kebahagiaan yang terindah yang dirasakan oleh ahli surga itu bertemu dengan yang dicintai. Siapa? Allah. Siapa? Rasulullah. Siapa? Anak, istri. Itu bukan lagi ini fasilitas sudah. Jadi nanti di surga itu yang paling diharapkan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan anak, istri dan keluarga. Itu yang diharapkan ahli surga, sebagaimana ahli surga yang di dunia ini. Ya kan? Sebab pada orang saya tanya kan begitu kan. Pada orang diberikan fasilitas mewah, apa aja ada, mau apa aja diberikan, dilayani. Tapi pada orang dipisahkan dengan orang yang dicintai. Kira-kira bahagia nggak? Enggak lah, ini bahkan orang kan rela meninggalkan kesenangan duniawi, harta bendanya demi mengejar cintanya. Ada nggak cerita seperti itu? Banyak kan orang yang kaya raya rela meninggalkan hartanya demi mengejar kebahagiaan. Dan kebahagiaannya itu sepertinya sepele. Apa? Seorang wanita misalnya. Nah itu, jadi nanti di surga itu Allah berikan surga yang penuh kenikmatan, tetapi yang tertinggi adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah fiha, doa mereka di dalam surga itu subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, saya rindu kepadamu ya Allah, saya ingin bertemu denganmu ya Allah. Kemudian wa tahiyyatuhum fiha salam, dan apa namanya, salam penghormatan bagi mereka, keselamatan, salam, selamat ya, salam. Setiap bertemu dengan yang lain selamat. Dan dakwah atau akhir daripada permintaan mereka, ya, penutup doa mereka artinya alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kalau doa itu, ini etika doa sebenarnya dalam kehidupan kita. Mulailah memuji Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan doa-doa yang penuh dengan keselamatan. Makanya kita memohonin kepada Allah keselamatan, ya kan? Nah, etikanya doa begitu. Jadi kalau pada berdoa, maka yang pertama puji Allah. Alhamdulillah, puji Allah, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, maha suci Allah. Nah setelah itu, maka kemudian apa nama penghormatan. Kita bersolawat kepada Nabi. Itu namanya penghormatan. Bersolawat kita kepada guru-guru kita, bersolawat kita kepada orang-orang yang soleh. Kemudian kita doa minta keselamatan dunia dan akhirat. Nah setelah itu tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu caranya berdoa tuh. Jadi puji Allah, sholawat kepada Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang-orang yang soleh. Kemudian baru kita mohon doa keselamatan untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara. Baru tutup dengan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, masuk ya kepada ayat yang ke-11. Paham nggak? Ini udah paham ya? Tadi ada 2 poin. Kalau orang yang masuk neraka disebabkan karena 3 perkara. Yakni yang pertama karena mereka tidak mempercayai, tidak meyakini, tidak mengharapkan bertemu dengan Allah. Yang kedua yang masuk neraka adalah orang yang ridha dan puas dengan kehidupan dunia. Yang ketiga adalah orang yang lalai terhadap ayat-ayat Allah. Nah itu ahli neraka. Nah ahli surga adalah mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah dengan iman dan amal soleh inilah yang membuat mereka masuk ke dalam surga, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Dan doa penghuni surga itu adalah mereka mengucapkan subhanallah. Dan salam keselamatan mereka adalah, artinya apa namanya, penghormatan mereka adalah salam. Dan akhir atau penutup doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin.
Kemudian ayat 11, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra istijalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Jadi kalimatnya, Allah bisa saja menghukum orang-orang kafir. Gitu. Jadi ketika kita mendoakan keburukan, misalnya, ya Allah hancurkan orang kafir, ya Allah binasakan sebinasa-binasanya orang kafir, ya, doa kita bisa aja Allah segerakan. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Kenapa? Karena kehidupan itu biar seimbang. Harus seimbang kehidupan itu. Dunia ini kan seimbang karena berpasangan. Ada baik, ada buruk. Sekarang saya tanya, kalau orang nimbang itu biar rata harus seimbang kan? Seimbang. Ada kiri, ada kanan. Ada hitam, ada putih. Kalau misalnya berat sebelah, dia nggak seimbang. Nah, Allah ciptakan itu untuk keseimbangan dunia. Makanya dalam kehidupan dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Itu memang keseimbangan. Kalau semuanya baik, nggak seimbang. Karena kalau semuanya baik berarti kita sudah meninggal dan adanya di akhirat nanti. Kalau semuanya buruk pun tidak mungkin. Tapi kan dalam kehidupan ini ada baik, ada buruk, agar seimbang dalam kehidupan. Nah, kata Allah, kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia sebagaimana permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti akan diakhiri umur mereka. Artinya, kalau seandainya dibinasakan seluruh orang-orang yang jahat, maka berarti itu akhir kehidupan. Kiamat udah. Kalau nggak ada yang buruk lagi, ngapain ada kehidupan? Karena memang kehidupan ini diawali dengan adanya keburukan. Diawali dengan bapak kita, diawali dengan iblis, ya kan, iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam, kan keburukan. Kemudian diawali dengan bagaimana Nabi Adam dan Hawa melanggar aturan Allah dan dihukum akhirnya ke dunia. Nah gitu, adanya iblis, adanya setan, adanya manusia, itu yang membuat kehidupan ini berputar. Ya, coba kalau semuanya baik, kan ada kehidupan. Atau gini, semuanya jadi ustaz, seluruh manusia jadi ustaz, tapi yang jadi bukan ustaznya siapa? Ya makanya kan ada ustaz, ada tukang ini, tukang itu, macam-macam profesi. Orang tuh nggak sama, padahal dengan saya beda posisinya. Itu kehidupan. Gitu. Nah itu diberikan keseimbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, maka pasti diakhiri mereka. Namun Allah biarkan orang-orang yang tidak berharap bertemu dengannya, mereka bingung di dalam kesesatan mereka. Jadi orang-orang yang tidak meyakini akan dibangkitkan nanti dan dihisab setelah bertemu dengan hukum Allah, mereka dibiarkan dalam kesesatan. Udah tinggal kejar aja nanti. Mereka dibiarkan dalam kesesatan Allah, tapi mereka akan mendapatkan neraka. Kemudian wa idza massal insana dhurrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada Allah dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah Allah hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Allah untuk menghilangkan bahaya yang telah menimbulkan atau menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Nah ini karakter manusia. Jadi kalau manusia itu ditimpa bencana, ya, dia ditimpa malapetaka, maka dia akan berdoa kepada Allah. Berdoa ya, baik dengan berbaring, duduk, berdiri, dia berdoa, ya Allah hilangkan, ya Allah hilangkan. Tapi setelah dihilangkan bencana dan malapetaka itu, maka karakter manusia dia akan kembali berbuat kesalahan. Jadi gini, misalnya ada maling, maaf ya, maling ketangkep. Kalau ketangkep pasti dia akan kelihatan orang menyesal. Tetapi kalau dilepasin lagi, maling dia. Nah sifat manusia begitu. Kalau lagi bencana, dia dekat sama Allah, doa kepada Allah. Giliran Allah hilangkan bencana dan malapetaka itu, kemudian diberikan sedikit ujian dengan harta yang agak banyak, lupa dia. Nah itu sifat manusia begitu.
Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini adalah demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Melampaui batas. Jadi orang itu nggak boleh berlebihan, nggak boleh. Bahkan dalam kebaikan dia nggak boleh berlebihan. Misalnya orang, wah beribadah sampai berlebihan, wah sampai nggak boleh juga. Jadi nggak boleh berlebihan karena agama itu pertengahan, harus sesuai dengan proporsinya, harus adil. Kita misalnya bersedekah kalau orang lain, tapi menelantarkan diri kita dan orang keluarga kita nggak boleh berlebihan. Misalnya kita makan, wah makan di depannya ada makanan, sini ada rendang, di sini ada nasi dua piring, di sini nasi goreng, nasi apa, kita kumpul, kita makan semua, boleh nggak? Sampai perutnya kenyang, sampai berat. Nah itu diharamkan. Boleh musrifin. Kalimatnya di sini adalah musrifin, berlebihan, nggak boleh. Padahal saya tanya gini, padahal suka minum susu nggak? Suka minum kopi nggak? Belum, nggak suka minum kopi nggak? Suka minum kopi. Minuman yang paling disukai apa? Ya paling kopi. Kopi ya. Ada suka kopi. Saya bilang padahal saya kasih kopi yang terlejat, yang nggak ada lejat kecuali kopi saya. Nah, kalau tapi sadar harus habisin kopi. Habisinnya sekarang juga. Saya kasih kopinya 1 teko. Kira-kira yang terjadi padaran nikmat apa padaran akan kelolotan? Kelolotan, ya kan? Nggak bisa nikmati kopi itu karena terlalu berlebihan. Ibarat kata ini, kalau ini dituangkan ke sini cukup, ya kan? Ini aqua sama cukup, maka kelihatannya nggak beredar kemana-mana. Tapi kalau ini dituangin 1 termos, ini kira-kira boleh petak nggak? Maka itu namanya berlebihan. Nah itu yang tidak boleh. Nah Allah mengatakan bahwa orang yang tadi itu sifat manusia yang diindikasikan mereka dan kadang-kadang juga bisa terjadi kepada siapapun, bahwa manusia itu apabila ditimpa bahaya malapetaka dan bencana, dia berdoa kepada Allah, berdoa dengan berdiri, terbaring sambil duduk. Tapi kalau bencana itu dihilangkan oleh Allah dan diganti dengan sedikit kenikmatan saja, dihilangkan bencana itu dan kembali kepada kehidupannya dunia ini yang penuh dengan jebakan, maka mereka apa yang mereka lakukan? Mereka lalai. Lalainya apa? Berlebihan. Kalimat bil musrif itu berlebihan. Maka tak boleh berlebihan. Ya, orang banyak duit nih misalnya. Orang banyak duit, kalau orang yang berlebihan, maka duit itu dipakai untuk maksiat ya. Nah ini yang membuat orang ini lupa masuk neraka dikasabarkan karena kelalaian. Dilanjut sedikit lagi. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dhalamu wa ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu yu'minun. Kadzalika najzil zalimin. Dan sungguh Allah telah membinasakan umat-umat sebelum kamu wahai Muhammad ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka mendatangkan bawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Jadi Allah sudah memberikan hukuman kepada orang-orang sebelum kita. Ada kaum A, kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum yang lain, yang mereka itu diazab pada Allah Subhanahu wa taala karena berbuat zalim. Kaum Nabi Nuh, dia tidak punya iman, tidak beriman kepada Nuh. Malah membangkang Nabi Nuh termasuk anak dan istrinya. Maka Allah binasakan. Kaum Ad begitu juga membangkang nabinya. Kaum Samud membangkang nabinya. Kaum Nabi Lut membangkang nabinya. Itu Allah binasakan. Nah Allah ceritakan begitu bahwa mereka-mereka yang zalim Allah binasakan. Padahal di tengah-tengah mereka itu ada nabi dan rasul yang saling putus. Yang ini artinya gini. Kita umat Islam ini kita kan ada Nabi sudah wafat, tapi Nabi meninggalkan warisannya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada alim ulama yang mengajarkan kepada kita. Ada ulama di tengah-tengah kita, tetapi ucapan ulama tidak didengarkan, fatwa ulama tidak dipatuhi. Maka berarti kita tinggal nunggu apa? Allah azab. Ya, kalau alim ulama, kalau Al-Quran
as-sunnah tidak digubris oleh kita, tidak dilakukan dalam kehidupan kita, bahkan kita meninggalkan apa-apa yang merupakan ketetapan Allah dan Rasulnya, maka tunggu azab sebagaimana azab yang menimpa kepada umat-umat terdahulu. Itu. Kemudian summa ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian Allah jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Jadi kali ini begini nih, terakhir, bahwa Allah itu sudah memutus Nabi dan Rasul kepada umat-umat terdahulu. Tetapi Rasul-Rasul dan Nabi itu ditolak. Bahkan bukan hanya ditolak, mereka ada yang dibunuh, mereka ada yang disakiti. Jadi dakwah mereka tidak diterima. Nah, ketika dakwah itu ditolak oleh mereka, tidak menerima dakwah para Nabi dan Rasul itu, maka Nabi dan Rasul berdoa kepada Allah. Akhirnya umat itu dibinasakan. Nah, setelah itu datang kita. Setelah Nabi Muhammad wafat, meninggalkan warisannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka generasi kita ini yang mewarisi. Nah, Allah akan melihat bagaimana kita berbuat terhadap kehidupan kita sekarang ini. Apakah kita berpegang kepada Al-Quran As-Sunnah? Apakah kita mengikuti ajaran-ajaran alim ulama, atau kita mengikuti hawa nafsu yang muncul dari iblis dan setan? Nah, Allah lihat nih. Maka bagi kita harus kembali kepada aturan yang ditetapkan, yakni iman dan amal soleh. Maka poin terakhir adalah, kalau kita ingin masuk surga dalam kehidupan kita sekarang ini, selagi Allah masih memberikan kesempatan, maka kuncinya iman dan amal soleh. Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Ada pertanyaan? Ayat 10 ini, kita di surga nanti masih berdoa tadi kan? Ya. Masih berdoa kan? Masih. Doa itu kan permintaan. Yang disebut dengan doa itu permohonan. Doa itu permohonan, meminta. Maka doa kita di surga itu adalah subhanakallahumma, maha suci yang Engkau ya Allah, saya rindu ya Allah, saya ingin bertemu denganmu ya Allah, gitu. Karena yang tadi saya bilang itu, surga itu adalah balasan terhadap amal soleh kita yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Tetapi derajat kenikmatan yang tertinggi yang diharapkan oleh orang yang di surga itu adalah bertemu dengan Allah. Maka mereka akan rindu kapan bisa melihat Allah langsung, kapan bisa bertemu dengan Allah. Karena itu yang tertinggi. Contohnya gini, ada Padaran punya artis favorit, remaja kita kan suka dengan artis Korea itu. Maka ketika ada konser Korea, mereka ingin langsung bertemu dengan artis Korea itu. Nah, permohonan mereka ahli surga itu adalah langsung bertemu dengan Allah. Jadi Allah mengundang mereka dan Allah langsung berbicara dengan mereka. Allah memberikan bertatap muka dengan mereka. Itu yang terindah. Maka permohonan di dalam surga itu, subhanakallahumma, ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, saya rindu ingin bertemu dengan ya Allah, bertatap muka denganmu ya Allah. Karena itu yang teragung kenikmatan yang diinginkan oleh ahli surga. Kalah mau di situ ada makanan, di situ ada minuman, di situ ada berbagai macam kenikmatan. Tidak ada nikmat yang mengalahkan daripada melebihi nikmatnya bertemu dengan Allah. Ya, ibarat saya tadi bilang, Padaran banyak duit banyak, tapi Padaran nggak bisa bertemu dengan anak istri. Kira-kira itu harta ada artinya nggak? Ya, atau Padaran sudah mati-matian, wah kerja ke luar negeri, pulang ke sini anak istri meninggal. Maaf, misalnya, kira-kira berhargaan mana tuh harta dengan istri, anak keluarga? Kalah kan? Nah, itu ibaratnya. Jelas ya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin.